Jadi seperti itu ya caranya untuk menganalisis jenis soal-soal yang ada nomornya. Jadi kalian harus memang benar harus teliti dan mengidentifikasi kalau misalkan ada salah satu kata yang salah, berarti kita anggap itu salah semuanya, seperti nomor 1 tadi ya. Yang menjadi urusan pemerintah pusat itu enggak termasuk ke dalam kesehatan ya, berarti kalau ada kesehatannya itu jelas salah. Nomor 1 berarti salah, kan begitu tadi. Kemudian ternyata nomor 4 itu juga ada kesehatannya, padahal di sini enggak ada kesehatan yang termasuk ke dalam urusan pemerintah pusat. Jadi kesehatan itu termasuk ke dalam urusan pemerintah daerah, berarti nomor 4 juga salah. Itu caranya ya. Nah ini kan nomor 4 juga ada kesehatannya, berarti nomor 4 salah, berarti langsung kita kunci jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah yang E, 2 dan 5. Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri. Oke, agama, moneter, politik luar negeri, dan keamanan. Oke. Sekarang yang selanjutnya soal nomor 5. Peraturan daerah atau Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, provinsi atau kabupaten atau kota, dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari AMPR, BDPR, C, DPD, DDPRD atau yang E, Presiden. Nah, di sini bisa kalian identifikasi ya, bahwasanya peraturan daerah itu kalian harus tahu dulu siapa yang membuat peraturan daerah. Tentu jelas kan, peraturan daerah itu dibuat oleh siapa? Kepala daerah. Nah, kemudian kalian mikir lagi, apakah hanya dibuat oleh seorang kepala daerah? Nah, tentunya tidak. Kalau misalkan di situ ada lembaga negara yang ada di tingkat pusat, misalkan MPR, kemudian DPR, DPD, dan Presiden, itu adalah lembaga negara yang ada di tingkat pusat. Kalau mereka di tingkat pusat, berarti mereka nggak ngurusi daerah karena sudah diberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah seorang kepala daerah. Nah, artinya di sini udah kelihatan sekali bahwasanya jawaban yang paling benar adalah DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya, ini pembahasannya. Peraturan daerah atau Perda menjadi ranah dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra kerja dalam menyusun peraturan daerah. Seperti halnya kalau di tingkat pusat itu ada Presiden dan DPR. Berarti kalau di tingkat daerah ada kepala daerah dan DPRD daerah yang diberikan tugas untuk membuat peraturan daerah. Seperti itu ya. Jadi langsung kita kunci jawabannya adalah yang D, DPRD. Soal selanjutnya, oh ya, ini juga ada pembahasannya. Ini adalah susunannya atau strukturnya. Di dalam pemerintah pusat ada presiden, ada mendagri. Nah, kemudian ini ada gubernur atau kepala daerah yang punya kedudukan yang sejajar sebagai mitra kerja dari DPRD provinsi. Sama, begitu juga dengan bupati dan wali kota yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan DPRD kabupaten atau kota. Oke. Soal nomor 6. Negara Kesatuan Republik Indonesia
menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan, jadi negara kita itu menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Nah, kemudian konsekuensinya apa? A. Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintah daerah. Yang B. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sejajar. Yang E. Hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. D. Kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan daerah. E. Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda. Oke ya, jadi langsung kita identifikasi. Yang A, kita cek dulu yang A. Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan. Ya, ini jelas salah ya. Karena dari judul KD ini aja udah menunjukkan bahwasanya ada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Berarti yang A salah ya. Yang B, pemerintah pusat dan pemerintahan daerah mempunyai kedudukan yang sama atau sejajar. Ini juga salah. Karena di soal yang sebelumnya tadi itu menunjukkan bahwasanya ada tingkatan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Salah ya, yang B salah. Yang C, hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Ini mungkin benar. Kita lihat jawaban yang lain dulu ya. D, kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah. Kita lihat konteksnya dulu ya. Yang D ini juga ada kemungkinan benar. Yang E, pemerintah pusat dan pemerintahan negara bagian mempunyai kedudukan yang sama. Di sini salah karena ada kalimat negara bagian. Karena kita bukan negara perserikatan ya. Oke. Jadi di sini sudah mengerucut pilihannya antara yang D atau opsi yang E. Opsi C atau opsi D. Ya. Di sini yang ditanyakan adalah karena kita menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Nah, pada intinya sebenarnya tugas itu adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat tapi diberikan kepada daerah. Ya, coba kita lihat pernyataannya, hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Yang D, kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah. Oke, ini udah ketemu ya. Yang D itu benar ya, tapi tidak menjawab pertanyaan di atas. Karena yang di atas yang disebutkan adalah karena kita pakai asas desentralisasi, maka apa konsekuensinya? Kan desentralisasi itu adalah pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, begitu loh ya. Jadi yang paling nyambung adalah jawaban yang C ya. Kita kunci jawabannya. Soal yang selanjutnya, tapi ini juga ada pembahasannya di bawah. Ini ya, desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan atau lembaga pemerintah daerah. Nah itu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan urusan pemerintahan berikut. 1. Kesehatan. 2. Peradilan. 3. Keamanan. 4. Pendidikan. 5. Pekerjaan umum. Nah, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah daerah ditunjukkan oleh nomor. Jadi ini kita membahas soal yang ada nomor-nomornya lagi. Berarti caranya seperti yang nomor sebelumnya tadi ya. A 123, B 134, C 145,
D245 dan E345. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kewenangan dari pemerintahan daerah, di mana itu termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Apa saja? Ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan yang lain-lain. Nah, coba diperhatikan di sini. Yang pertama ada kesehatan. Apakah termasuk ke dalam urusan pemerintahan daerah? Kesehatan ada ya. Dan nomor 2 itu ada. Terus peradilan tidak ada ya, karena peradilan adalah urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Peradilan salah. Keamanan ini juga menjadi urusan pemerintah pusat. Pendidikan ada nomor 1. Pekerjaan umum ada nomor 3. Oke, sekarang kita cek, berarti jawabannya 1, 4, dan 5. 1, 4, dan 5. Langsung kita kunci, jawabannya adalah yang C. Oke, soal selanjutnya. Soal 8. Hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia disebut dengan A. Sentralisasi, B. Desentralisasi, C. Dekonsentrasi, D. Otonomi daerah, atau yang E. Tugas pembantuan. Di sini kita bisa mengambil kata kuncinya. Kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, itu adalah sudah jelas pengertian dari otonomi daerah ya. Jadi setiap pengertian itu ada kata kuncinya. Misalkan sentralisasi itu artinya, sentral itu artinya kan tengah atau terpusat. Ya, tadi kita nggak menemukan sama sekali di sini ada kalimat atau kata pusatnya. Kemudian desentralisasi, ini ada di soal yang sebelumnya. Ada kata kuncinya adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Ya. Kemudian dekonsentrasi, itu juga ada kata kuncinya. Urusan pemerintahan pusat itu diberikan kepada pemerintahan daerah, tapi hanya sebagian aja. Ya, tapi kalau desentralisasi itu diberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, begitu ya. Terus ada lagi tugas pembantuan. Tugas pembantuan ini kewenangan dari seorang presiden sebagai kepala pemerintahan itu diberikan kepada kepala daerah untuk membantu tugas dari presiden. Itu disebut sebagai tugas pembantuan. Nah, begitu ya. Jadi kita harus mencari kata kuncinya seperti apa. Soal yang selanjutnya, soal nomor 9. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang dilaksanakan oleh gubernur dan bupati atau wali kota di wilayah kerja masing-masing disebut urusan pemerintahan. Ini sempat saya singgung tadi ya. Absolut, konkuren, wajib, pilihan, atau yang umum. Ya, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan seorang presiden sebagai kepala pemerintahan. Berarti di sini udah jelas jawabannya adalah urusan pemerintahan yang umum. Nah, ini ya, ini yang termasuk contoh dari urusan pemerintahan umum. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Kemudian ada pembinaan persatuan, pembinaan kerukunan antar umat beragama, antar agama, antar ras, antar golongan, dan yang lain sebagainya. Oke, soal yang selanjutnya.